diberikan penghargaan menjadi duta judi online. Begitu loh. Kita sudahilah tindakan-tindakan yang menurut saya ini cenderung membodohi akal publik. Begitu loh. Kalau dibilang, ya karena dia punya followers, banyak orang lain yang punya followers yang nggak promosiin judol sebelum bersihkan lantainya, sebelum tangkap para pemainnya. Bersihkan dulu sapunya. Siapa yang berani garansi tidak ada oknum pejabat-pejabat Polri yang membackingi ini judi online? Nggak ada yang berani garansi. Kita patut menduga. Ingat kasus Sambo dulu ada istilah konsorsium 303. Tapi dibuktikan melalui pengungkapan siapa oknum-oknum di balik ini. Sikat habis. Ini menurut saya jauh lebih penting. Dan ya termasuk menterinya juga yang kelihatannya pelangak-pelongok tapi banyak yang menduga pemain gitu loh. Ini kan jangan mau lah, sudah cukup lah kita dikibuli sama Jokowi 10 tahun pelangak-pelongok, tahu-tahu negara rusak. Oke teman-teman, kali ini kembali lagi di Zona Hukum bersama saya Tulus Pardosi. Ya, seperti biasa kita akan membicarakan beberapa hal yang sedang ramai di ruang publik ya. Di sini sudah hadir teman kita, seperti video sebelumnya juga sudah ada Bro Bintang dan Bro Juhal di sini. Boleh disapa dulu teman-teman Zona Hukum. Halo teman-teman, halo Bro Bintang. Ya, seperti biasa ya, Bintang dan juga Juhal, kita akan berbicara beberapa hal yang sedang ramai ya. Nanti mungkin kita bisa menyampaikan kira-kira isu apa yang menarik untuk dibahas. Tapi kan yang tidak bisa dihindarkan adalah pembahasan terkait dengan bagaimana dampak dari judi online ya. Yang dimana belakangan ini nampaknya Barreskrim Polri mulai melakukan serangkaian tindakan penegakan hukum. Karena memang dampaknya sudah sangat luar biasa. Mungkin Juhal gimana melihat praktek judi online dan juga bagaimana upaya pemberantasan dari Barreskrim Polri itu sendiri juga? Oke, terkait judi online kan yang baru-baru ini diduga Denny Cagur ya Bang. Betul. Denny Cagur itu diduga mempromosikan game online yang ternyata itu situs judi online begitu. Ya. Nah, dalam keterangannya pun itu video udah diunggahnya lama Bang. Sudah cukup lama dan baru terkuak sekarang ya kan. Nah, yang mau aku sorotin nih Bang, ini kan selaku artis ya Bang, artis dan juga anggota dewan, influencer lah ya kan. Jadi ini mempunyai basis fans lah kan Bang. Iya. Ya, yang dikhawatirkan ini sangat berpengaruh banget itu Bang terhadap fans-fansnya. Artinya Juhal menyorotin ya bagaimana seorang public figure punya responsibility, pertanggungjawaban terhadap para penggemar atau mungkin para followers begitu ya. Tapi kan begini Juhal, terkait dengan kasus Denny Cagur ini sendiri kan, kabarnya kan sudah diperiksa. Ya. Begitu ya, kabarnya sudah diperiksa bahwa hasilnya mungkin masih menjadi rangkaian proses. Bahkan belakangan Satbor dia sudah dilepas oleh Barreskrim Polri, bahkan dijadikan duta judi online, begitu loh. Gimana Juhal menanggapin berbagai peristiwa terbaru ini? Oke Bang, kalau diproses atau diperiksa dalam keterangannya memang Denny Cagur mengaku telah diperiksa dan mengikuti rangkaian proses ya Bang, tapi tidak dijelaskan secara rincinya Bang, kapan dan seperti apa hasilnya itu belum dijelaskan. Dari Barreskrim Polri juga masih mendalami kasus terkait Denny Cagur ini Bang. Jadi belum ada perkembangan terbarunya begitu. Iya, satu hal adalah saya mengerti poin Juhal bagaimana para campaigner atau orang-orang yang mempromosikan judi online ini harus bertanggung jawab baik secara hukum maupun secara moral dan profesionalnya. Bagaimana kalau memang mereka sudah terlanjur mempromosikan judi online, kalau memang terbukti unsur-unsurnya, maka kenakan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Yang dimana ancaman pidananya luar biasa, 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar. Begitu ya. Tapi kalaupun memang tidak terbukti unsur-unsur pidananya, setidak-tidaknya orang-orang ini selain diedukasi seperti Satbor,
dia juga harus meminta maaf terhadap publik. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, mohon maaf saya terlanjur mempromosikan, saya tidak tahu kalau ini adalah judi online. Betul. Bukan kemudian hanya seakan-akan dijadikan semacam monumental semata, diberikan penghargaan menjadi duta judi online. Begitu loh. Kita sudahilah tindakan-tindakan yang menurut saya ini cenderung membodohi akal publik. Begitu loh. Kalau dibilang, ya karena dia punya followers, banyak orang lain yang punya followers yang nggak promosiin judol, kenapa nggak dia aja jadi juta judi online, anti judi online? Kan begitu. Janganlah, sudahlah. Jangan hanya karena kita takut terhadap opini publik, jangan hanya karena kita takut dianggap tebang pilih, kemudian kita jadikan seperti itu. Kan sudah banyak peristiwa. Seseorang yang dianggap menghina Pancasila jadi duta Pancasila. Kan begitu kan? Seseorang yang secara nyata terbukti ditampilkan mempromosikan judi online jadi duta anti judi online gitu. Kalaupun memang tindak pidananya tidak terbukti, misalnya ya, setidak-tidaknya dia minta maaf secara gentle ke publik. Karena setidak-tidaknya mungkin ada 1-2 orang atau puluhan orang yang karena videonya atau promosi yang dia lakukan jadi terjerat dalam praktik judi online ini. Bahayanya luar biasa dampaknya. Sudah banyak kita sering lihat ada orang yang terjerat pinjol, ada orang yang bunuh diri, bahkan merampok. Dampak-dampaknya luar biasa. Bahkan berdasarkan data penelitian, itu ratusan triliun kerugian negara, karena kan server-servernya biasanya di luar negeri nih judi online. Jadi ratusan triliun uang negara ini dibawa ke luar negeri. Jadi bukan hanya dampak terhadap individu-individu warga negara, ini juga berdampak luas terhadap ekonomi negara. Daya ekonominya, daya beli di tengah masyarakat pasti menurun karena uang kita tadi ini yang dipakai judi online dibawa ke luar negeri. Nah, hal yang menarik sebenarnya di poin lainnya adalah bukan hanya sekedar orang-orang yang mengkampanyekan, tapi orang-orang yang berada di balik praktik judi online ini. Ini balik layar ya, Bang? Iya, yang membackup misalnya, atau yang mengoperatori, atau yang menjalankan. Ini kan ada banyak ini. Nah, ini yang menurut saya juga kita memang melihatlah bagaimana Barreskrim Polri ya sudah menangkap sampai ke Malaysia terbaru ditangkap itu 2 orang. Begitu kan? Terus kemudian pegawai Komdigi juga atau Kominfo sudah berapa yang ditangkap, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi apakah ini cukup? Saya mau bilang tidak cukup. Kenapa? Karena hal lain yang paling penting adalah sebelum bersihkan lantainya, sebelum tangkap para pemainnya, bersihkan dulu sapunya. Siapa yang berani garansi tidak ada oknum pejabat-pejabat Polri yang membackingi ini judi online? Nggak ada yang berani garansi. Kita patut menduga. Ingat kasus Sambo dulu ada istilah konsorsium 303. Begitu loh. Ini yang harus dilakukan. Audit dulu di internal kepolisian. Tindak dulu siapa oknum-oknum yang terlibat. Mulai dari kepala. Karena ikan itu kalau busuk dari kepalanya. Jadi kalau kita mau bersihkan kepalanya buang gitu. Lihat kan apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri di Komisi 3 DPR RI. Kan dia memanggil seluruh Kapolda. Ini suatu sikap yang sangat gentle menurut saya dari Pak Kapolri. Pak Kapolri bilang, kalau terbukti saya terima aliran dana dari konsorsium judi ini, saya akan mundur. Maka saya tidak akan ragu jika ada Kapolda, jika ada pejabat Polri yang terlibat dalam membacking judi online ini, saya akan copot. Nah, ini tidak boleh hanya menjadi pernyataan publik, bukan hanya menjadi sikap yang disampaikan di DPR RI, tapi dibuktikan melalui pengungkapan siapa oknum-oknum di balik ini. Sikat habis. Ini menurut saya jauh lebih penting. Dan ya termasuk menterinya juga yang kelihatannya pelangak-pelongok tapi banyak yang menduga pemain gitu loh. Ini kan menterinya kelihatannya pelangak-pelongok gitu loh. Tapi ternyata staf susnya terlibat. Ya kan, ternyata tim yang dia bentuk itu yang jadi pemain-pemainnya semua. Ya kita jangan mau lah, sudah cukup lah kita dikibuli sama Jokowi 10 tahun pelangak-pelongok, tahu-tahu negara rusak. Gitu loh. Tapi ini kan menteri juga anak buah Jokowi kan. Ini ketua umum Projo gitu loh. Jadi saya sih berharap bukan hanya berhenti di pegawai kementerian, tapi usut tuntas kalau memang ada keterlibatan menteri di dalamnya usut. Dan nggak mungkin menteri nggak tahu. Kenapa itu Bang nggak mungkin itu Bang? Ini pegawai-pegawai bekerja dalam satu kementerian, dia tahu tugas dan fungsinya apa. Dia bisa
menerima laporan, melakukan evaluasi, bahkan memberikan sanksi terhadap para pegawainya. Pasti dia tahu. Tinggal pertanyaannya, apakah dia mendapat keuntungan dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Komdigi ini? Itu yang kita harus melalui proses penyidikan. Kalau tahu, dia pasti tahu, bos. Gitu loh. Walaupun bilang, kan kementerian nggak sekecil yang kau bayangkan, Perguso. Iya, saya mengerti. Pegawai kementerian itu bukan kayak kita pegawai di law firm, mungkin 10-20 orang gitu loh. Tapi ini kan menteri, dia tahu harusnya. Dan ini, tim untuk melakukan pemblokiran ini, pendataan terhadap judi-judi online ini, yang bentuk menteri. Oh, jadi secara nggak langsung terlibat lah ya. Ya harusnya dia tahu kan siapa orang-orang yang mengisi tim yang dia bentuk. Itu menurut saya yang menarik dari kasus judi online ini ya. Jadi bukan hanya orang-orang yang mengkampanyekan, namun juga orang-orang yang membackingi harus dibabat habis. Sehingga tidak ada boleh masyarakat yang terlantar atau menderita hanya karena praktik judi online yang semakin meluas, semakin membahayakan. Semua umur, semua kalangan, semua profesi terkena. Termasuk aparat-aparat kepolisian dan juga TNI yang berdasarkan datanya ribuan terjerat judi online. Ini kan miris, bos. Miris gitu loh. Ada isu lain nggak teman-teman yang menarik untuk kita diskusikan? Tadi kita sudah bicara tuntas tentang judi online. Wah, ada nih bang. Ini terkait anak kecil bang, masih berusia 14 tahun ya bang. Ini dilaporkan bang. Karena dilaporkan di mana? Dilapor Pak? Dilaporkan karena dia atas dugaan penyebaran video tanpa hak. Di Hidimpuan ya. Udah tahu lah mereka semua. Udah tahu ya, udah tahu lah. Yang viral itu. Iya.